Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kembali lagi kita lanjutkan pelajaran kita tentang ilmu ma'ani, di mana pada pertemuan ini insya Allah kita akan bahas tentang khurujul khabar an muqtadad dhahir. Sebelumnya kita sudah bahas tentang anwa'ul khabar, dan sekarang kita bahas tentang khurujul khabar an muqtada al-zahir. Apa yang dimaksud khurujul khabar an muqtada al-zahir? Yaitu pengucapan khabar yang seharusnya, kalau misalnya lawan bicaranya adalah, kalau ini ibtida'il al-mukhatab khali zihni, khali dhihni. Maksudnya adalah mukhatab lawan bicara itu tidak mengingkari dan tidak meragukan apa yang kita ucapkan. Maka khobarnya tidak ada taukidnya, tanpa taukid. Tidak perlu ada taukid, tidak perlu ditakikan, tidak perlu ditambahkan inna, tidak perlu ditambahkan nun taukid, tidak perlu ada ditambahkan sumpah dan seterusnya. Kemudian tolabi. Tolabi itu seharusnya adalah dianjurkan untuk menggunakan taukid karena mukhatabnya, lawan bicaranya adalah meragukan, mutaraddid apa yang kita ucapkan, maka dianjurkan untuk menggunakan taukid. Sementara ingkari, mukhatabnya mengingkari apa yang kita ucapkan, mungkir, maka diwajibkan untuk menambahkan taukid pada ucapan kita. Nah, sekarang kita bahas mukhatabnya tidak mengingkari dan tidak meragukan apa yang kita ucapkan, tapi kita tambahkan taukid, dan ini seharusnya adalah tanpa taukid. Kenapa seperti itu? Kenapa harus ditambahkan taukid? Karena ada kalimat sebelumnya yang menunjukkan seolah-olah lawan bicaranya adalah meragukan. Contohnya adalah, ya ini kita bagi 3. Kalau di buku itu an yunazzal al-mukhatib khali ad-dhihni manzilah al-mutaraddid. Nah, jadi kita posisikan, kita anggap orang yang tidak meragukan tadi itu seperti meragukan. Ada contohnya, misalnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun." Perhatikan contohnya, innahum mughraqun. Di sini ada taukid. Inna. Sesungguhnya mereka akan tenggelam. Nah, pada contoh ini mukhatabnya adalah Nabi Nuh alaihissalam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Nuh, janganlah wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu bicarakan lagi tentang orang-orang yang zalim itu, tentang kaumnya yang mengingkari dia, yang memusuhi dia, mengejeknya, mengolok-oloknya. Kemudian Allah mengucapkan innahum mughraqun, sesungguhnya mereka itu akan tenggelam. Jadi ketika Nabi Nuh membuat kapal, banyak di antara kaumnya itu justru mengolok-olok dia, mengejek-ngejek dia. Akhirnya namanya manusia, Nabi Nuh itu juga manusia, dia kesal juga gitu. Karena dia mengadu kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah. Sehingga akhirnya Allah juga membalas aduan Nabi Nuh itu dengan mengatakan wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Jangan kamu bicarakan lagi orang-orang itu, orang zalim itu. Sesungguhnya mereka akan tenggelam. Nah, sesungguhnya mereka akan tenggelam ini kan ada taukid. Sementara lawan bicara adalah Nabi Nuh.
Kalau secara logika, apakah Nabi Nuh meragukan bahwa bahwa janji Allah itu tidak sesuai dengan fakta? Kan tidak. Pasti dengan keyakinan seorang nabi, janji Allah itu bahwa mereka itu akan tenggelam. Padahal Allah sudah sampaikan, buatlah kapal, kemudian bawalah anggota keluargamu, dan seterusnya. Kemudian tetap aja Nabi Nuh mengeluh kepada Allah. Sehingga Allah mengucapkan, innahum lamughraqun, sesungguhnya mereka benar-benar akan tenggelam. Sesungguhnya mereka benar-benar akan tenggelam. Padahal lawan bicara adalah Nabi Nuh yang tidak mungkin meragukan dan mengingkari apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lawan bicaranya tidak ragu dan tidak mengingkari, tapi ada taukidnya. Kemudian jenis yang kedua misalnya yaitu menjadikan ghairul munkir kal munkir. Ja'al munkir ghairul munkir kal munkir. Ja'alu ghairul munkir kal munkir. Menganggap atau menjadikan orang yang sebenarnya tidak meragukan, tapi seolah-olah dia meragukan. Nah, contohnya adalah tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Nah, lamayyitun. Ini ada dua taukid. Inna, kemudian lam ibtida, lam taukid. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya kalian itu benar-benar setelah hidup nanti akan mati. Benar akan mati. Ada dua taukid di sini. Nah, padahal kita semua ini kan diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan kaumnya. Padahal tidak ada satupun orang yang mengingkari kematian gitu. Tapi Allah mengucapkan ini menggunakan dua taukid. Padahal kita, bahkan orang kafir sekalipun, walaupun dia tidak beriman kepada Allah, orang kafir tetap mengakui adanya kematian. Nah, tapi Allah mengucapkannya dengan dua taukid. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Sesungguhnya kalian benar-benar setelah hidup itu akan benar mati. Ini menganggap seolah-olah kita tuh mengingkari, padahal kita tidak mengingkari adanya kematian. Namun perbuatan kita, mungkin perbuatan banyak orang itu seolah-olah menjadi bukti bahwa dia itu tidak pengen mati, tidak akan mati gitu. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk beribadah, memerintahkan kita untuk berbuat baik, tidak berbuat kerusakan, tapi masih banyak orang yang bermaksiat, masih saja orang yang durhaka, musyrik, dan seterusnya. Ini kan membuktikan bahwa mereka tuh seolah-olah tidak akan mati gitu. Tidak percaya dengan janji Allah. Maka Allah tegaskan, walaupun mereka secara lisannya tidak mengingkari, tapi perbuatan mereka itu seolah-olah mengingkari adanya kematian gitu. Artinya kalau kita yakin bahwa kematian itu ada, maka kita beribadah dengan baik, kemudian meninggalkan maksiat, dan seterusnya. Oke? Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah ja'lul munkar ka ghairil munkar. Lawannya ini tadi. Ja'lul munkir ka ghairi al munkir. Menganggap orang yang mengingkari seperti tidak mengingkari. Contohnya adalah wa ilahukum ilahu wahid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Tanpa ada taukid. Padahal kalimat ini, ayat ini diucapkan adalah kepada orang yang musyrik, kepada orang kafir. Kenapa tidak ada taukid? Seharusnya kalau orang mengingkari keesaan Allah, kemahaesaan Allah itu harusnya ada taukidnya gitu. Tapi Allah mengucapkannya tidak ada. Tidak ada taukidnya sama sekali. Padahal ini diucapkan di hadapan oleh orang kafir, orang musyrik,
Padahal mereka mengingkari Tuhan satu. Mereka meyakini banyak Tuhan. Tapi Allah mengucapkan wa ilahukum ilahu wahid. Nah, ini menjadikan seolah-olah orang musyrik itu adalah tidak mengingkari, padahal mereka mengingkari. Kenapa? Karena tidak perlu ada taukid lagi gitu. Tidak perlu, sudah banyak penguat, sudah banyak bukti bahwa itu adalah Tuhan yang Maha Satu. Itu adanya langit, nggak mungkin ada yang bisa menciptakan langit selain Allah. Ada bumi, adanya hujan, adanya angin dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi dibuktikan gitu, tidak perlu ditakkidkan, tidak perlu ditekankan lagi. Karena bukti yang ada dalam alam semesta ini sudah terlalu banyak bahwa membuktikan bahwa tidak ada yang menciptakan itu kecuali Tuhan yang Maha Satu. Ada bintang, matahari, bulan dan seterusnya, tidak mungkin ada kecuali diciptakan oleh Tuhan yang Maha Satu. Oke, barakallahu fikum, semoga bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV,